Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Eko Nugroho, spesialis patologi anatomi, magister kesehatan, selaku penguji utama saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadi Irawiraman, spesialis patologi anatomi, magister kesehatan, selaku penguji kedua saya. Dan yang saya hormati Bapak Suparno Putra Mahkadapi, Magister Pendidikan, selaku penguji ketiga saya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya dengan judul Uji Diagnostik Hasil Pemeriksaan FNAB dengan hasil pemeriksaan histopatologi nodul tiroid di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani pada tahun 2018. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama Said Ridwan Asgaf, NIM P0234017035. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan dari bab 1, bab 4 dan bab 5. Lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan, di mana di sini ada poin yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Latar belakang. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin yang paling besar ditemukan dalam tubuh manusia, sekitar 2-6%. Di mana nodul tiroid ini bisa ditemukan dalam pemeriksaan fisik. Nodul tiroid ini dapat disebabkan oleh suatu neoplasma dan non-neoplasma. Angka kejadian neoplasma tiroid ini sekitar 2-4% dari semua nodul tiroid. Neoplasma atau nodul tiroid dapat berupa tumor jinak atau tumor ganas, yang dimana tumor ganas ini merupakan keganasan yang paling banyak ditemukan pada sistem endokrin. Angka kejadian karsinoma tiroid ini sekitar 3,4% dari seluruh karsinoma di dunia. Menurut WHO tahun 2000, jumlah penderita penyakit tiroid di seluruh dunia diperkirakan berjumlah dari 400 juta orang. Karsinoma tiroid ini sebelumnya ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 2004 dengan penderita wanita dan pria 3:1, sekitar 17%. Dari kanker seluruh wanita adalah karsinoma tiroid, dibandingkan hanya 0,5% pada pria. Hasil pemeriksaan tiroid stimulating hormone atau disingkat dengan TSH pada riset kesehatan dasar tahun 2013 didapatkan 12,8% dan 14,7% perempuan yang memiliki TSH rendah, yang menunjukkan kecurigaan adanya hipertiroid. Riset kesehatan dasar pada tahun 2013 ini terdapat 0,4% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun yang terdiagnosis hipertiroid, dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 itu sebanyak lebih dari 1.760.000 jiwa. Diagnostik benjolan kelenjar tiroid merupakan dengan pemeriksaan histopatologi jaringan yang diperoleh dari hasil operasi atau eksisi. Proses pemeriksaan jaringan di laboratorium ini diperlukan jaringan segar hasil operasi dalam waktu sekitar 3-5 hari, di mana pengambilan jaringan nodul tiroid ini melalui proses operasi bedah yang membutuhkan sarana dan biaya yang tidak sedikit dengan sarana ruang operasi dan serta sumber daya manusia yang terlatih. Oleh karena itu, dengan adanya metode fine needle aspirasi biopsi atau disingkat dengan FNAB, dengan menggunakan alat atau metode yang lebih murah, relatif sederhana, serta mempunyai akurasi yang cukup lebih tinggi. Metode FNAB ini dirintis sejak tahun 1990-an, telah berkembang secara luas karena bermanfaat sekali sebagai metode diagnostik prabedah dengan biaya yang relatif terjangkau, dan juga ini memerlukan anestesi lokal. FNAB merupakan langkah diagnostik awal pengelolaan nodul tiroid. Di sini ada beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada penelitian dari Prasetyo pada tahun 2012 dari data catatan medik RSUP Dr. Karyadi Semarang pada tahun 2008 sampai 2011. Kemudian di sini juga saya mengambil penelitian dari sebelumnya, yaitu dari penelitian Citrawati pada tahun 2015 dalam kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember tahun 2015. Dari pemaparan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana uji diagnostik hasil pemeriksaan FNAB dengan hasil pemeriksaan histopatologi nodul tiroid di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tahun 2018.
Selanjutnya tujuan. Tujuan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum, yaitu untuk mengetahui uji diagnostik hasil pemeriksaan FNAB dengan hasil pemeriksaan histopatologi nodul tiroid di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tahun 2018. Yang kedua, tujuan khususnya terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil pemeriksaan FNAB dan histopatologi nodul tiroid pada pasien di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Sarani pada tahun 2018, dan yang kedua untuk mengetahui hasil uji diagnostik tingkat sensitivitas dan spesifitas hasil pemeriksaan FNAB nodul tiroid di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tahun 2018. Selanjutnya manfaat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, manfaat bagi instansi pendidikan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan, dan tambahan literatur pada bidang patologi anatomi. Bagi peneliti, tentunya ini memberikan pengalaman dalam hal melakukan penelitian dan menganalisa data serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. Bagi masyarakat, tentunya ini sebagai sarana informasi mengenai uji diagnostik FNAB nodul tiroid. Ruang lingkup. Yang pertama, lingkup materi. Untuk mengetahui uji diagnostik hasil pemeriksaan FNAB nodul tiroid di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani pada tahun 2018. Kemudian kedua, lingkup keilmuannya dikhususkan pada bidang patologi anatomi, khususnya pada pemeriksaan FNAB dan pemeriksaan histopatologi. Lingkup sasaran, terkumpulnya informasi yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan yang mendukung terhadap tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Teridentifikasi hasil pemeriksaan FNAB nodul tiroid dan hasil pemeriksaan histopatologi nodul tiroid. Selanjutnya, lingkup lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Patologi Anatomi, khususnya di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Kemudian lingkup waktu, peneliti melaksanakan penelitian pada bulan Desember tahun 2019. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan dan menjelaskan bab 4 dan bab 5, yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 35 pasien, hasil pemeriksaan FNAB dengan histopatologi nodul tiroid. Selanjutnya, persentase usia pasien sampel pada pemeriksaan FNAB dengan histopatologi nodul tiroid, yang dimana di sini pada tabel tersebut didapatkan bahwa usia pasien yang melakukan FNAB dari usia 41 sampai 60 tahun, yang dimana usia di bawah 40 tahun itu didapatkan jumlah sampel sebanyak 2 dengan persentase 5,7%. Kemudian usia 41 tahun sampai 60 tahun didapatkan 21 sampel dengan persentase 60,0%. Selanjutnya, usia 61 tahun dengan jumlah sampel 12 dengan persentase 34,3%. Dari persentase di atas didapatkan bahwa usia terbanyak yang melakukan pemeriksaan FNAB ini dari usia 41 tahun sampai 60 tahun dengan jumlah sampel 21 dan persentase 60,0%. Selanjutnya, persentase sampel pada pemeriksaan FNAB dan histopatologi nodul tiroid, di mana di sini didapatkan diagnosa yaitu jinak dan ganas, yang dimana diagnosa ganas sendiri itu terdapat 9 sampel dengan persentase 25,7%. Kemudian diagnosa jinak yaitu dengan jumlah sampel 26, persentase 74,3%, sehingga jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 35 sampel dengan persentase 100%. Berdasarkan tabel 4.2 ini didapatkan persentase pasien dengan tindakan FNAB 9, jumlah 9 dengan persentase 25,7% merupakan sampel karsinoma tiroid atau yang disebut dengan ganas, dan 26 dengan persentase 74,3% ini merupakan sampel non karsinoma tiroid atau jinak. Selanjutnya, persentase jenis sampel penderita dengan non karsinoma tiroid. Di sini didapatkan yang non karsinoma tiroidnya terdapat yang pertama ada folikuler adenoma dengan jumlah sampel 2, persentase 7,69%.
Kemudian ada adenoma goiter dengan jumlah sampel 7, persentase 26,92%. Kemudian selanjutnya ada adenoma folikuler dengan jumlah sampel 3, persentase 11,53%. Kemudian ada struma adenomatosa dengan jumlah sampel 7 dengan persentase 26,92. Kemudian selanjutnya ada adenokarsinoma folikuler dengan jumlah sampel 2 dengan persentase 7,69%. Selanjutnya ada granuloma post-up dengan jumlah sampel 1, persentase 3,84%. Kemudian ada Hashimoto thyreoiditis dengan jumlah sampel 3 dengan persentase 11,53%. Kemudian selanjutnya ada medulari karsinoma tiroid dengan jumlah sampel hanya 1 dengan persentase 3,84%. Jadi totalnya yang ditemukan dengan non karsinoma tiroid dengan sebanyak 26 sampel dengan persentase 100. Sampel penelitian ini kasus jinak adenoma goiter dan struma adenomatosa merupakan kasus terbanyak, yaitu dengan persentase 26,92% sampel. Selanjutnya persentase jenis sampel penderita dengan karsinoma tiroid, yaitu di sini ada jenis karsinoma tiroid terdapat papillary karsinoma tiroid dengan jumlah 9 dan persentase 100%, sehingga didapatkan hanya sejumlah 9 dengan persentase 100%. Selanjutnya perbandingan FNAB dengan histopatologi nodul tiroid menggunakan tabel 2x2, yang mana di sini didapatkan hasil positif karsinoma pada FNAB itu 9, sedangkan negatif karsinoma pada FNAB itu terdapat 0, sehingga totalnya sejumlah 9. Kemudian FNAB negatif karsinoma itu sejumlah 0 dan negatif karsinoma sejumlah 26 dengan total 26, sehingga dapat ditotalkan keseluruhan bahwa positif karsinoma sejumlah 9, negatif karsinoma 26 dengan total 35 sampel. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai diagnostik terhadap penderita nodul tiroid yang telah dilakukan FNAB dalam mendiagnosis karsinoma tiroid didapatkan sensitivitas sebesar 100% dan spesifitas sebesar 84%. Selanjutnya saran, perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang FNAB dengan jumlah sampel yang lebih baik sehingga menghasilkan penelitian yang semakin baik, karena diketahui bahwa tingginya nilai diagnostik FNAB dan mendiagnostik suatu karsinoma tiroid. Dan terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.